Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Pasaman, yang saya hormati Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat, yang saya hormati Ketua Yayasan YDI dan beserta jajaran, ada Dewan Pembina, Dewan Pengawas, kemudian yang saya hormati Ketua STAI YDI Lubuk Sekaping beserta pimpinan dan staf, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kemenak Pasaman, kemudian Bapak Ketua Pengadilan Agama, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen, kemudian Bapak Ibu orang tua para wisudawan wisudawati, dan yang teristimewa kepada wisudawan wisudawati yang alhamdulillah pada hari ini sudah menuai hasil daripada perjuangan panjang. Mudah-mudahan menjadi wisudawan wisudawati yang berkontribusi bagi masyarakat insyaallah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam kita mohon kepada Allah buat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yayasan yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Ini berkaitan dengan disertasi yang saya buat di Raden Intan Lampung. Alhamdulillah Pak Bupati, tahun 2020 saya sudah mendapatkan gelar doktor. Alhamdulillah, ini berkat motivasi dan dukungan dari STAI Lubuk Sekaping. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judulnya partisipasi masyarakat pada implementasi program pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat Islam dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat. Jadi judul memang cukup panjang judulnya. Yang jelas inti dari penelitian ini adalah community based tourism, yaitu pariwisata berbasis masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat Islam ini mudah-mudahan ada jurusan kita di sini, karena kita dakwah itu tidak hanya berkaitan dengan kegiatan tabligh saja, tetapi dakwah itu sudah masuk pada amal-amal nyata atau tindakan yang nyata untuk mensejahterakan masyarakat kita. Jadi dakwah dengan pemberdayaan masyarakat Islam ini, sebagaimana pada bidang pariwisata. Pariwisata saat ini merupakan industri non migas yang ketiga yang terbesar di dunia setelah minyak bumi dan penjualan senjata. Ini pariwisata sangat strategis sekali. Dan untuk saat ini pariwisata ini merupakan program unggulan dari Sumatera Barat. Dan apalagi mungkin di Pasaman ini cukup menjanjikan untuk pariwisata. Tetapi dalam pembahasan ini adalah pariwisata yang berbasis masyarakat, pariwisata yang menguntungkan bagi masyarakat. Jadi baik menguntungkan dari sisi ekonomi, kemudian juga dari sosial budaya, apalagi agama. Maka pariwisata yang berbasiskan masyarakat itu adalah desa wisata atau nagari wisata. Sekarang ini sangat marak sekali dengan wisata syariah. Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas masalah hukum atau syariahnya, tetapi bagaimana
keterlibatan daripada masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Jadi jangan sampai pariwisata itu hanya berkaitan dengan atau pendapatan bagi pemerintah atau bagi investor, tetapi masyarakat hanya sebagai penonton saja. Maka dalam penelitian saya ini ada 4 kabupaten kota yang diteliti, di antaranya adalah Mandeh, pesisir selatan. Kemudian juga ada Pantai Armanis, kemudian juga ada di Pariaman itu Lubuk Nyarai, dan kemudian di Tanah Datar ada Nagari Pariangan. Dari 4 penelitian itu, ya, setelah kita lalui itu daya tarik wisata di Lubuk Nyarai yang di Pariaman dan kemudian juga di Pariangan itu masyarakat cukup berpartisipasi penuh. Maka berkaitan dengan ada decision making atau dalam perencanaan mereka dilibatkan, kemudian dalam pelaksanaan implementasi, kemudian juga mereka menerima hasil atau manfaat atau benefit, dan kemudian mereka dilibatkan dalam evaluasi. Maka 4 hal ini ada di pariwisata Lubuk Nyarai. Pariwisata Lubuk Nyarai ini diinisiasi oleh pemuda yang bernama Retno, yang awalnya penduduk itu melakukan illegal logging, tetapi saat ini mereka justru menanam pohon yang sebelumnya mereka melakukan penebangan. Ini merupakan desa wisata. Jadi masyarakat sendiri yang merencanakan, masyarakat sendiri yang melaksanakan, dan kemudian masyarakat juga yang merasakan manfaatnya. Maka masyarakat tidak menjadi penonton. Dan inilah yang kita inginkan pariwisata. Jangan sampai masyarakat setempat menjadi penonton saja. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah premanisme. Jadi tidak heran kita melihat ada preman atau orang di sana yang mengampas wisatawan. Kenapa? Karena mereka tidak dilibatkan. Dari beberapa tempat daya wisata, daya tarik wisata yang saya teliti itu kebanyakan seperti itu kasusnya. Tetapi kalau seandainya destinasi wisata yang betul-betul dilakukan oleh masyarakat, maka dia akan berimplikasi terhadap kesejahteraan. Maka di dalam surat Al-Quraisy itu, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ini kesejahteraan sosial itu berkaitan terjaganya iman mereka, allazi at'amahum min ju', dan terpenuhi kebutuhan mereka, dan kemudian bagaimana ada rasa aman dan nyaman bagi mereka. Itulah kesejahteraan sosial. Maka ketika itu yang mereka lakukan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan inilah yang mestinya dilakukan oleh juru dakwah. Maka dikatakan oleh Syekh Ali Mahfuz itu, dakwah itu al-khair al-huda. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan dan petunjuk, mereka itulah juru dakwah. Apakah dia penguasa, apakah dia pengusaha dan lain sebagainya, apabila dia melakukan kebaikan dan menunjukkan jalan yang benar, itulah pelaku dakwah. Bapak Ibu yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan pesan bagi para wisudawan agar setelah ini bisa berkontribusi banyak bagi masyarakat kita. Tidak hanya dengan gelar sarjana ini membuat kita puas, tetapi kalau ada kesempatan berikutnya, silakan kita lanjutkan pada strata yang lebih tinggi, S2 dan S3. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.